Siapa sangka, sebuah startup kecil dari Beijing, bisa bersaing dengan raksasa seperti Samsung, Apple, bahkan mampu mengalahkan Porsche atau BMW. Inilah kisah Xiaomi, dan pria visioner di baliknya, bernama Lei Jun. Xiaomi, berdiri pada 6 April 2010, di Tiongkok. Didirikan oleh Lei Jun, seorang pengusaha low profile, namun memiliki visi yang luar biasa. Saat banyak perusahaan berlomba-lomba menciptakan perangkat mahal, Lei Jun justru memilih strategi sebaliknya. Dengan lantang dia menyatakan, "Kami hanya akan mengambil margin keuntungan sebesar 5% dari setiap produk." Sangat out of the box. Tapi strategi ini berhasil. Lei Jun merancang sistem operasi MIUI berbasis Android, namun jauh lebih ringan dan disukai para tech entusias. Tahun 2011, Xiaomi merilis ponsel pertamanya, yang diberi nama Mi 1. Ponsel ini dijual dengan harga sangat terjangkau, setengah dari harga flagship lainnya. Namun punya spesifikasi setara flagship seperti Samsung dan HTC. Dalam waktu singkat, Mi 1 laris 200.000 unit hanya dalam 3 menit sejak launching. Dunia teknologi terkejut. Xiaomi pun dijuluki sebagai flagship killer. Lalu semuanya meledak. Tahun 2014, hanya 4 tahun sejak berdiri, Xiaomi menjadi nomor 1 di Tiongkok dan nomor 3 di dunia, di bawah Samsung dan Apple. Namun, Xiaomi tak berhenti di situ. Mereka memperluas ekosistem, membuat smart TV, rice cooker, vacuum cleaner robot dan lain-lain, dengan profit dipatok hanya 5%, hingga perangkat Internet of Things dan rumah pintar. Xiaomi dengan cerdik membanjirkan dunia dengan perangkat yang ringan dikocek, dan kualitas baik. Semua dikendalikan lewat satu ekosistem, yaitu smartphone Xiaomi. Perusahaan Lei Jun memprioritaskan volume penjualan, dan pendapatan akan mengalir dari ekosistem layanan internetnya, termasuk iklan, apps, dan layanan cloud. Xiaomi bukan hanya menjual produk, mereka membangun gaya hidup pintar, smart lifestyle brand, dengan ponsel sebagai remote control dunia kita. Basis pengguna Xiaomi kini mencapai 600 juta lebih di seluruh dunia, loyal, aktif, dan menjadi bagian dari komunitas yang membantu Xiaomi berkembang. Mereka dikenal sebagai Mi Fans. Strategi komunitas ini sangat brilian, dan menjadi senjata marketing paling efektif, karena tidak memerlukan biaya iklan mahal. Namun demikian, badai melanda Xiaomi. Di tahun 2020-2021, Lei Jun mulai gelisah. Penjualan smartphone di dunia melambat. Situasi geopolitik AS dan Cina memanas. Pemerintah AS akhirnya memasukkan Xiaomi ke dalam daftar hitam. Harga saham Xiaomi pun terjun bebas. Walaupun pengadilan AS akhirnya mencabut status blacklist Xiaomi, Lei Jun terpukul. Karena, ia berpikir, dengan mudahnya perusahaan yang ia bangun dengan susah payah, masuk ke dalam situasi krisis. Dalam sebuah rapat internal, Lei Jun mengungkapkan kekhawatirannya. 一个朋友的电话，他说：“雷总，你们被美国制裁了。”那一下子有如晴天霹雳，我马上就懵了。我们很快的就召开了紧急的董事会，商量如何应对。就在这个董事会上，有一个董事问：“假如你们手机不能做了？” 你们3、4万人怎么办？有一个董事就建议我说：“你们要不要认真考虑一下造车？” Kenapa kita tidak bikin mobil saja? Pertanyaan dari salah seorang eksekutif ini semula dianggap tidak serius. Hanya candaan. Tapi bagi Lei Jun, ini adalah tantangan. Bagaimana menciptakan mobil unggulan yang terkoneksi ke semua alat Xiaomi secara sempurna? Maret 2021, Xiaomi dengan berani mengumumkan akan masuk industri mobil listrik dan menginvestasikan $10 miliar untuk 10 tahun ke depan. Satu keputusan yang sangat bernyali. Hanya dalam 3 tahun, tepatnya pada Maret 2024, Xiaomi melahirkan Su 7. Sebuah sedan listrik dengan desain sporty, spek monster, dan teknologi canggih, khas filosofi Xiaomi. 0-100 km per jam dalam 2,78 detik, dan jarak tempuh hingga 800 km. Performa melebihi Porsche Taycan dan Tesla Model S. Bahkan kehebatan Su 7,
berhasil mencetak rekor satu lap tercepat di sirkuit Nürburgring untuk kategori sedan, mengalahkan Porsche, BMW, dan Mercedes. Dunia dibuat tercengang. Tidak percaya, perusahaan mobil yang baru 3 tahun dapat mengalahkan performa merek terkenal, yang sudah beroperasi lebih dari 100 tahun. Penjualan mobil pertamanya langsung melejit. Namun, kesuksesan mobil Xiaomi ini sempat terguncang. April 2025, terjadi kecelakaan tragis yang melibatkan Su7. Mobilnya terbakar, dan menewaskan 3 penumpang muda di Cina. Fitur autopilot jadi sorotan. Beberapa pelanggan juga menggugat Xiaomi atas klaim material karbon fiber yang ternyata tidak 100% benar. Harga saham Xiaomi kembali anjlok. Pada saat itu, Lei Jun mengakui, ini adalah masa-masa paling sulit yang pernah saya alami di Xiaomi. Namun dia tidak lari. Ia membentuk tim investigasi khusus, menjamin transparansi penuh, dan berjanji, menjadikan keamanan sebagai prioritas utama. Lei Jun kembali ke tim desain dan research-nya, mengamati semua masukan yang ia terima dari komunitas Xiaomi, dan melakukan langkah-langkah perubahan yang mengedepankan keamanan penumpang. Dan benar saja, Xiaomi dapat bangkit. Beberapa bulan setelah tragedi itu, Xiaomi rilis model SUV listrik pertamanya, diberi nama U7. Respon pasar? Luar biasa. 289.000 unit dipesan dalam 1 jam pertama. Ini merupakan rekor dunia untuk penjualan mobil listrik, maupun ICE. Harga saham Xiaomi melonjak 8% dalam sehari, dan media global menyebut Xiaomi sebagai perusahaan mobil EV paling disruptif tahun ini. Bahkan, dalam satu wawancara, bos dari Ford Motor, Jim Farley, mengakui dia memiliki mobil Xiaomi, dan jatuh cinta pada mobil itu. Satu hal yang membuat Xiaomi unik, dibanding Tesla atau Apple, adalah visinya, yaitu Human X Car X Home. Apa artinya? Xiaomi ingin menciptakan ekosistem menyeluruh, dari manusia, ke mobil, hingga ke rumah, semua terhubung lewat satu sistem, HyperOS. Bayangkan, kamu keluar rumah, mobil sudah menyala secara otomatis. AC menyesuaikan suhu favoritmu dan jika kamu lupa mematikan lampu di rumah, tidak masalah, perintahkan saja dari mobil. Sesampai di rumah, pintu terbuka otomatis, lampu sudah menyala, dan nasi sudah matang. Itu bukanlah masa depan, itu sudah ada sekarang di ekosistem Xiaomi. Xiaomi bukan lagi sekadar brand HP murah, ini adalah ekosistem hidup pintar yang sedang mengubah cara kita berkendara, tinggal, dan berinteraksi dengan dunia digital. Semua ini takkan terjadi tanpa visi gila, namun brilian, dari seorang Lei Jun. Apakah Anda pernah menggunakan HP atau gadget Xiaomi? Menurut Anda, apakah Xiaomi akan berhasil transformasi dunia ke era smart digital lifestyle? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami klik like, share video dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.